Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, bersyukur kita saat ini dikumpulkan bersama di Dreamlight Media. Di sini ada legislator, mohon izin kami sapa yang terhormat Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto SH. Juga ada legislator melalui via Zoom, Bapak Muhammad Hajar Zainuddin, Esos, MSOS, MHUM, maaf. Kemudian juga ada satu lagi legislator dari anggota Komisi B, Bapak Ari Santoso. Sugeng ngenjam, Pak. Semangat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Yang kami hormati juga Bapak Kepala PLT, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Ignatius Haryanta, MSI. Yang kami hormati, nanti bersama-sama dengan kami, selain legislator tentunya kita dengan para eksekutif, di sini ada Bapak-Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kepala dinas yang ada yang membidangi bidang peternakan di masing-masing kabupaten. Sugeng rawuh. Selain itu juga berkumpul bersama dengan kita para ketua asosiasi, ada KTNA, ada PPUN, ada Juleha, PDHI, ISPI, dan juga para Vetindo dan beberapa asosiasi yang lain termasuk ini yang lagi ramai, Republik Terwelu, gitu nggih. Selamat datang. Mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami berharap nanti di dalam kegiatan kita ini walaupun kegiatan kita mudah-mudahan nggak akan sampai jam 12. Jadi pendek tapi harus bermanfaat. Kami mohon dengan sangat bahwa kegiatan ini harus berpartisipasi aktif, memberikan masukan. Kenapa? Karena di sini nanti ada sebuah harapan yaitu teja ungu. Ternak jateng yang urip lan nguripi. Sehingga kalau kita tidak bersinergi bersama-sama maka tidak akan tercapai yang namanya ternak jateng urip lan nguripi. Tentu saja nanti akan diawali dengan sebuah penyampaian Renstra dan Renja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi yang nanti akan diberikan curah pikir dari para legislator. Nah, oleh karena itu kami berharap Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, mohon izin kami akan mengundang para narasumber. Para narasumber kita mulai dari yang pertama. Saya undang dulu yang offline dulu ya Bapak ya. Narasumber kita yang pertama. Seorang yang berpengalaman di dalam legislasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, betul ya Pak ya? Dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Selanjutnya 2004 sampai 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai 2023 beliau menjabat sebagai Ketua Komisi B. Dan di tahun 2023 sampai 2024 menjabat Ketua DPRD. Akhirnya beliau saat ini pada periode 2024 sampai dengan 2029 saat ini kembali dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah. Beliau menyelesaikan studi SMA-nya di SMA Barata, lulus pada tahun 87, sarjana hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, lulus tahun 97 dan saat ini sedang mengambil magister hukum ya Pak ya, di Universitas 11 Maret. Baik, kita sambut narasumber pertama kita, Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto SH. Tepuk tangan, Ketua Sumanto. Kami persilakan untuk menempatkan diri Bapak. Silakan Pak, Sugeng Hinjan, selamat pagi, silakan duduk. Baik, yang kedua, saya akan menyambut pembicara kita juga dari legislator. Jadi narasumber kita yang kedua, beliau hadir secara daring
Beliau selain berpengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Tengah 2 periode dan saat ini duduk sebagai anggota Komisi B, beliau juga pernah menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Wonogiri pada periode 1999 sampai dengan 2019. Beliau merupakan owner Surya Dipa Farm, peternakan ya Pak ya, yang merupakan rumah ternak berlokasi di Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Menamatkan studi di SMA-nya di SMA PGRI 1 Wonogiri, lulus tahun 93, sarjana sosial selesaikan di Universitas Slamet Riyadi, lulus tahun 1998, dan akhirnya melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus tahun 2004. Kita sambut yang ada di luring Bapak Muhammad Hajar Zainuddin, Esos MHU. Sugeng rawuh Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Kita akan berkenalan dengan beliaunya. Beliau merupakan seorang eksekutif pemerintahan daerah yang sudah malang melintang menjabat mulai tahun 2008 sebagai seorang kepala seksi. Dan kemudian di tahun 2024 beliau diberikan kepercayaan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menyelesaikan studi SMA-nya di SMA Kanisius Surakarta tahun 86, sarjana peternakan dari Universitas Jenderal Sudirman, lulus tahun 91, dan Master of Science di bidang ekonomi pembangunan di Universitas Gajah Mada pada tahun 2003. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, beliau memiliki hobi di bidang seni. Makanya Langgam Teja Ungu yang dinyanyikan tadi merupakan karya beliau. Mari kita sambut the last not but the least, Dr. Bapak Insinyur Ignatius Haryanta. Monggo Pak. Kami persilahkan. Agak susah saya pakai kayak gini. Biasanya kemana-mana lari-lari. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai talk show kita. Santai saja, kita akan banyak berdiskusi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, peserta forum perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, saat ini kita akan mengawali talk show kita dengan berkenalan dan berdiskusi dengan Bapak PLT, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Ignatius Haryanta MSI. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak. Sugeng Enjang, selamat pagi Mas Daud. Baik, terima kasih. Jadi Bapak, mohon izin mulai diskusi dan bertanya ya Pak ya. Ketika saya pertama kali dengar istilah teja ungu Pak, pertama-tama saya mikir loh, kok bisa ya Pak mengambil istilah teja ungu, ternak jateng, urip lan nguripi, untuk menjadi sebuah visi pembangunan peternakan dan kesehatan Jawa Tengah. Bahkan dijawantahkan dalam sebuah lagu lagi Pak. Dan juga tarian tadi itu juara lomba ya Pak itu Pak ya? Itu juara ketiganya. Juara ketiganya? Iya, juara ketiganya. Berarti juara satunya lebih bagus ya Pak ya? Lebih bagus. Wah, jos tenan. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Kepala PLT Kepala Dinas kita. Bukan hanya menginspirasi dari sisi peternakan itu, tapi juga dari seni budaya. Nah pertanyaannya sekarang Pak. Apa yang menginspirasi Bapak sehingga menginisiasi dan mengkonsepsi tentang ternak jateng urip lan nguripi Pak? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Daud. Jadi saya bekerja cukup lama dari Dinas Peternakan sejak akhir 92 sampai dengan sekarang ini udah mau pensiun. Ya. Kemudian hanya sempat dolan sebentar ke Dinas Ketahanan Pangan. Jadi setelah sekian puluh tahun ada permenungan yang luar biasa dari bagaimana saya melihat ternak itu, saya melihat dari dua sisi. Ya. Yaitu konsepsi dasar teja ungu adalah ternak itu kita pandang sebagai objek, kemudian ternak sebagai subjek. Dan kalau kita lihat bahwa terminologi ternak adalah hewan yang dipelihara untuk tujuan tertentu, menghasilkan daging, telur, susu, dan sebagainya. Kalau dipelihara berarti ada intervensi dari manusia dalam ini dari peternak. Sehingga ternak itu dipelihara, diopeni oleh masyarakat, peternak itu biar ternaknya hidup. Ya. Hidup itu tidak hanya segera hidup,
tetapi hidup dengan sehat sehingga nanti bisa menghasilkan komoditas ternak daging, telur, susu sesuai dengan kemampuan genetiknya. Jadi itu yang pertama adalah ternak sebagai objek agar bisa hidup dengan baik, menghasilkan produksi dengan baik, ada intervensi dipelihara oleh peternak masyarakat. Yang kedua, konsepsinya adalah ternak sebagai subjek. Kalau ternak tadi sudah dipelihara oleh peternak dengan baik, ya, dengan penerapan kita mengenal kalau di dunia peternakan ini ada namanya the golden triangle of livestock. Ada segitiga produksi. Itulah intervensi dari peternak tersebut. Jadi nanti juga dari si perbibitannya juga diatur melalui penerapan good breeding practices. Kemudian pakannya diperbaiki dengan konsepsi good feeding practices. Kemudian manajemen budidayanya, pemeliharaannya melalui good farming practices, termasuk juga manajemen kesehatan ternak. Nah, kemudian ternak sehat akan menghasilkan daging, telur, dan susu. Nah, inilah peran ternak itu sebagai subjek memberikan hidup, nguripi bagi para peternak yang memeliharanya sebagai sumber penghasilan, ya, dengan tadi menjual baik itu komoditas ternak hidupnya maupun produk yang dihasilkan, daging, telur, dan susu, nguripi. Nguripi tidak hanya untuk peternak saja, tetapi juga nguripi kepada masyarakat di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Ya. Karena manusia hidup perlu sumber protein hewani. Sumber protein hewani adalah daging, telur, dan susu yang perlu dipahami bahwa yang paling utama dari produk peternakan itu adalah kandungan asam-asam amino esensial yang tidak bisa digantikan oleh sumber protein hewani yang lain untuk mencerdaskan manusia dan sebagainya. Kuncinya adalah di protein hewani. Jadi itu konsepsi dasar terkait dengan teja ungu, terak jateng urip lan nguripi. Gitu, Mas. Matur suwun Pak, Ye. penjelasannya terima kasih. Nah, jadi prinsipnya adalah gimana ternak jateng itu produktif, produksinya tinggi, tapi juga tetap harus sehat, menghasilkan produk yang sehat, sehingga dia urip dengan baik dan akhirnya menguripi masyarakat. Yang bukan hanya menguripi peternaknya, tapi juga menguripi semua masyarakat Jawa Tengah karena mereka butuh protein hewani. Pertanyaannya sekarang Pak, di bawah tulisan Teja Ungu itu ada target Pak, bahwa Jawa Tengah sebagai lumbung ternak nasional. Saya tuh deg-degan Pak, pede men nggih. Lah kok bisa pede sekali ya Pak ya? Emang di Jawa Tengah itu ada apa kok bisa sampai pede bahwa Jawa Tengah itu akan menjadi lumbung ternak nasional? Kami persilakan. Harus percaya diri Jawa Tengah. Satu dari sisi keanekaragaman sumber daya genetik hewan. Jawa Tengah adalah satu dari 38 provinsi Jawa Tengah yang memiliki keragaman potensi sumber daya ternak lokal yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Pertanian. Dan untuk mendapatkan penetapan bukan hal yang mudah. Ya. Jadi kami punya ternak ruminansia, ada sapi jabres, kebetulan Pak Kepala Dinasnya Rawo sendiri, Pak Ismu dari Brebes, sapinya kecil-kecil, tapi bisa beranak setiap tahun sekali. Satu saka? Ya, satu saka. Kemudian ada sapi Pak Gobemen, ini sudah menasional. Sapi Pak Gobemen begitu muncul ini Jawa Tengah sebagai sentra pembelajaran untuk perbibitan ternak lokal. Kemudian untuk ternak ruminansia kecil, kita punya kambing kaligesing, yang juga sudah terkenal di seluruh Indonesia. Kemudian ada di Purbalingga ada kambing kejobong. Berikutnya di domba kita aja domba Wonosobo, ada domba Batur, kemudian baru penetapan kemarin juga dari Brebes domba Sako. Ya. Kemudian untuk unggas siapa yang tidak kenal dengan ayam kedu? Ya, biasanya orang mengenalnya adalah ayam cemani. Tapi ayam cemani bagian dari ayam kedu, karena ayam kedu juga ada yang putih, ada yang jengger merah dan sebagainya. Kemudian kita juga punya turunan nih, ya mungkin juga nanti Pak Ketua DPRD juga kemarin juga mersani. Kita punya ada ayam kedu maron dan ayam kedu maron 1 dan maron 2, penghasil telur sama sebagai penghasil daging. Ya, kemudian di itik kita juga punya itik Magelang,
Itik Tegal yang saat ini sedang proses untuk penetapan adalah Itik Pengging Solowan. Inilah potensi genetik yang kita miliki. Kemudian kita juga populasi ternak kita luar biasa, Mas Daud. Ya, populasi ternak kita itu kalau kita jumlah menjadi satuan ternak animal unit, kita tidak kurang dari 5,7 juta satuan ternak. Ya. Sehingga kalau kita komparasi dengan populasi ternak nasional yang 34 juta sekian, kita tuh share-nya 16,5% sendiri yang tadi. Jadi ada sapi potong, sapi perah, kerbau dan sebagainya. Ini kenapa kami percaya diri bahwa Jawa Tengah memang nanti dan sejak kemarin, sekarang dan yang akan datang kita sebagai lumbung ternak nasional. Kita ya kalau kita lihat populasi seperti ini, ya peringkat 1, 2 di bawah Jawa Timur dan sebagainya. Ya unda-undi dengan Jawa Timur. Ini kita lihat dari potensi ternak yang ada di Jawa Tengah. Ya. Baik, terima kasih Pak. Benar ya Pak ya, memang SDG-nya paling banyak dan paling lengkap gitu paling Pak ya. Lengkap. Saya ketemu teman sebut gak ya? Salah satu provinsi Jawa Timur. Dia tanya, ternak lokalnya apa? Oh kalau kambing senduro. Begitu cerita domba, saya juga bingung jawabnya ternak lokalnya apa domba di sana ya. Nah ternyata di Jawa Tengah lebih lengkap ya Pak ya. Nah pertanyaannya sekarang malah Pak. Kalau memang potensi populasi ternak dan juga SDGH-nya itu lengkap, menghasilkan produk peternakan, kira-kira produk peternakan yang dihasilkan itu bakal mencukupi atau tidak? Daging, susu, telur. Selain itu Pak, apa memang berdampak secara ekonomi Pak? Oke. Dan yang terakhir ini Pak, pertanyaan berikutnya. Terus peran strategisnya apa Pak bidang peternakan terhadap pembangunan nasional Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya berturut-turut. Jadi kalau kita lihat capaian produksi ternak Jawa Tengah, daging kita di tahun 2024 itu 930.000 ton. Ini terbesar kedua setelah Jawa Timur dengan kontribusi terhadap nasional 18,83%. Kemudian susu kita diproduksi 76.000 ton. Ini terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi terhadap nasional 9,4. Kemudian yang berikutnya untuk telur kita produksinya sekitar 900.000 ton. Kita terbesar kedua setelah Jawa Timur dengan kontribusi kita 13,1%. Nah kalau kita lihat potensi ekonominya, ya, kita lihat yang skala besar saja. Sebagai contoh untuk daging sapi dan kerbau. Ya. Transaksi ternak hidup kita setiap tahun itu tidak kurang dari 4 triliun. Sementara transaksi untuk produk ternaknya yang di masyarakat itu tidak kurang dari 13 triliun. Kemudian daging ayam ras, kita transaksi ternak hidupnya 14 triliun lebih, kemudian transaksi produk ternaknya 25 triliun lebih per tahun. Kemudian untuk telur ayam ras, ini transaksi ternak hidupnya lebih dari 19 triliun, kemudian untuk transaksi produksi ternaknya 27 triliun lebih. Nah, tentunya peran strategis peternakan tidak hanya sebagai sumber pangan saja. Kita lihat bahwa ternak itu di samping sebagai sumber protein hewani yang tidak tergantikan oleh sumber protein yang lain, tetapi juga berikutnya juga sumber atau bahan baku industri. Yang ketiga, penyediaan lapangan kerja. Ya. Kita tercatat sampai saat ini ada sekitar 2,2 juta penduduk Jawa Tengah yang menggantungkan hidupnya di sektor peternakan. Ya. Kemudian yang saat ini juga menjadi isu hangat bagaimana peran peternakan itu juga untuk penanganan stunting. Karena rata-rata anak-anak yang mengalami stunting itu memang asupan gizinya kurang, apalagi untuk protein hewaninya. Kemudian untuk pengentasan kemiskinan, ya ini juga salah satu yang kita kembangkan untuk sektor peternakan, termasuk Pak Ketua DPRD itu juga membagikan ternak ayam itu untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Yang tidak kalah pentingnya adalah ternak itu sebagai sumber devisa negara yang sangat potensial yang kita bisa ekspor ke negara-negara lain. Itu peran strategisnya untuk peternakan, Mas. Baik, berarti memang betul-betul bahwa kalau peternakan di Jawa Tengah itu dipelihara, dioptimumkan dengan baik, maka dia akan menjadi urip dengan baik,
nguripi bukan masyarakat Jawa Tengah tok ya Pak ya, tapi juga secara nasional. Iya, betul. Ji. Tapi Pak, kalau saya kadang-kadang dengar dari masyarakat peternak itu Pak, wah saya itu hanya sekedar tabungan Mas. Saya itu hanya hidup saya yang penting apa adanya sekarang ini. Nah, lawang lagi seneng-seneng beli sapi tiba-tiba kena PMK, lato-lato dan berbagai macam yang lain. Pertanyaannya Pak, Bapak yakin Pak, tantangan dan strategi untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan itu yang berdaya saing pasti bisa terwujud gitu Pak? Harus yakin. Karena kita punya potensi yang luar biasa di Jawa Tengah. Memang ada beberapa tantangan. Jadi kalau untuk perunggasan, saya kira industri perunggasan Jawa Tengah luar biasa. Jadi produksi telur dan daging ayam ras kita itu sudah surplus. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi terhadap nasional. Nah, cuma untuk di ternak ruminansia kecil besar itu memang kita masih menghadapi terkait dengan tantangan untuk penyediaan bibit dan benih ternak yang berkualitas. Kemudian yang memang sampaikan oleh Mas Daud tadi, kita Jawa Tengah itu di lintasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY. Pelintasan lalu lintas juga menjadi konsen karena adanya penyakit hewan menular strategis yang ada di sana. Ya. Kemudian juga terkait dengan peningkatan keamanan pangan hewani. Ini mungkin nanti kaitannya juga nanti makan bergizi gratis. Tidak mungkin kita memberikan asupan gizi kepada masyarakat yang kualitas protein hewannya tidak dijaga dengan baik. Ya. Jadi kalau sumber daya yang kita miliki luar biasa, kita di samping punya yang peternak 2,2 juta, kita juga punya petugas-petugas teknis, medik, paramedik, vaksinasi, kemudian inseminator, pengawas mutu bibit, dan kita juga punya pasar hewan, RPH, pusat kesehatan dan sebagainya. Ini potensi kita untuk nanti mencapai Jawa Tengah sebagai lumbung ternak nasional. Ya. Wah, jadi udah siap betul ya Pak ya untuk membentuk ternak Jateng urip lan nguripi. Harus siap dan yakin bisa. Yang tentunya itu nanti juga akan mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ya Pak ya, gimana beliau pengennya ngopeni dan ngelakoni. Ngopeni itu yang sebetulnya identik dengan kita tadi urip lan nguripi juga ya. Jadi kita juga ngopeni ternak kan juga kita ngelakoni sebagai insan peternakan juga bagaimana pembinaan kepada peternak-peternak kita sehingga ternak yang dihasilkan itu ternak berkualitas menghasilkan produk yang berkualitas. Artinya ketika itu nanti betul-betul teja ungu itu terwujud, maka produk lokal Indonesia ada harusnya mendorong penurunan jumlah impor. Betul ya Pak ya? Harapan kita seperti itu. Iya. Ya. Sehingga betul-betul nanti kalau bicara makan bergizi gratis, itu kalau bisa produk-produk lokal ya Pak ya? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk industri peternakan, ini juga dari perunggasan Pak Robi rawuh, kemudian Pak Sofyan juga rawuh. Kita untuk produksi yang daging sama ayam ras, kita sudah surplus. Dengan satuan anggaran makan bergizi gratis 15.000, saya melihat bahwa yang nanti potensi sebagai sumber protein hewani itu yang bisa masuk dengan satuan biaya adalah daging sama telur ayam ras. Tanpa mengecilkan ada potensi-potensi yang lain. Kita juga ada ruminansia kecil, kemudian juga ada aneka ternak termasuk kelinci dan sebagainya sebagai sumber-sumber protein hewani yang potensial. Seperti itu Mas Daud. Baik, nah ini pertanyaan terakhir untuk Bapak ini. Betul-betul terakhir ini Pak. Ya. Jadi kalau menurut Bapak isu strategis peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Jawa Tengah itu apa? Dan sekarang monggo Pak disampaikan renstra dan renjanya. Baik, terima kasih. Dan kesehatan hewan. Silakan Pak. Ada beberapa isu strategis kita di pembangunan peternakan di Jawa Tengah. Yang pertama adalah memang produktivitas dan populasi ternak yang belum optimal tadi. Jadi ini yang upaya kita, bagaimana kita memperbaiki melalui good breeding, good feeding, kemudian penanganan kesehatan hewan sehingga nanti produktivitas ternak itu bisa ditingkatkan sesuai dengan kapasitas kemampuan genetiknya. Kemudian kita yang tadi sampaikan masih adanya ancaman penyakit hewan menular strategis. Ada penyakit hewan yang memang hanya ditularkan dari bahan-bahan dari ternak, ini harus kita antisipasi. Kemudian juga belum upayanya untuk pelindungan masyarakat dengan peningkatan jaminan keamanan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
ya, yang nanti akan masuk untuk penyediaan sumber protein untuk makan bergizi gratis. Kemudian memang kita masih mengakui masih adanya rendahnya daya saing produk hewan. Jadi perlu bagaimana kita nanti meningkatkan nilai tambahnya. Kemudian sarana prasarana harus kita tingkatkan. Kemudian yang sekarang lagi hangat bahwa Jawa Tengah nanti akan memberikan makan bergizi gratis untuk 9 juta orang dari anak TK sampai SMA, madrasah, pondok pesantren, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil ya Pak? Ibu hamil. Ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi kalau misalnya 9 juta protein hewani yang diberikan adalah telur, berarti setiap hari harus menyediakan 9 juta butir. Kemudian kalau daging ayam misalnya setiap orang itu 200 gram, satu hari itu setidaknya harus tersedia 1.500 ton daging ayam yang untuk menyediakan protein hewani untuk makan bergizi. Ya. Kemudian memang ini ada kemarin ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, walaupun kemarin Pak Presiden menyampaikan buka keran impor yang seluas-luasnya. Harus kita antisipasi. Memang mungkin dalam jangka pendek ini nanti akan berdampak terhadap daya saing dari para peternak kita, tetapi jangka panjang harapan kami adalah menyadarkan para peternak di Jawa Tengah bagaimana nanti bisa memperbaiki sistem manajemen peliharaan sehingga dapat efisien efektif sehingga harganya bisa bersaing dengan produk-produk impor seperti itu. Jadi itu isu strategis yang ada. Kemudian mohon izin kami menyampaikan terkait dengan tujuan sasaran indikator Renstra kami untuk tahun 2025 sampai 2029. Jadi yang pertama adalah kita adalah untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto sektor peternakan. Yang mana untuk laju pertumbuhan PDRB kita dasarkan pada atas dasar harga konstan. Ini dengan target kinerjanya 1 sampai 2% per tahun dengan hasil akhirnya adalah 2%. Kemudian juga terwujudnya untuk produksi hasil peternakan tadi. Ada produksi daging, produksi susu dan produksi telur. Yang mana hasil akhirnya seperti kami sampaikan tadi untuk produksi daging itu 956.000 ton. Kemudian produksi susu 81.000 ton dan produksi telur 976.000 ton. Kemudian kita juga ingin, karena biar produk ternak itu tidak hanya dijual mentah tetapi juga memiliki tambah sehingga memang di situ juga bagaimana kita upaya kita untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan. Ya, ini target kita 5,4%. Kemudian untuk kita sebagai birokrasi kita juga ada target untuk meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis. Jadi di situ ada indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dengan skor 76 targetnya, tapi mudah-mudahan terlampaui. Kemudian indeks manajemen risiko daerah ini 3,22 dan kebetulan kemarin kita mendapatkan peringkat 2 dibandingkan OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita kalah. Tangan dulu. Ya. Iya. 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan peringkat 3, kemudian kemarin meningkat jadi peringkat 2, kalah dengan rumah sakit yang mereka sudah sangat cermat untuk penerapan manajemen risiko kita. Kemudian untuk indeks kepuasan masyarakat kita nanti di skor 84 dan kiranya juga akan tercapai. Kemudian beberapa program prioritas gubernur yang ada yaitu bagaimana nanti meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal, Juleha. Kami juga mengundang ini dari teman-teman dari komunitas Juleha. Kebetulan kami di Dinas Peternakan ini sebagai tempat pelatihan dan tempat uji kompetensi Juleha, pelatihan Juleha. Juleha kalau boleh saya tambahkan Juleha manis, juru sembelih halal, aman dan higienis. Ya. Ini juga sejalan juga. Tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Sejalan juga, karena untuk nanti daging-daging yang dihasilkan untuk makan bergizi gratis itu juga harus berasal dari RPU yang sudah memiliki juru sembelih halal. Kemudian juga nanti sudah ada diterapkan nomor kontrol veteriner termasuk nanti dari sisi kehalalannya. Karena mayoritas penduduk kita itu adalah masyarakat muslim, harus dijaga dari sisi kehalalan produknya. Kemudian juga untuk penyediaan benih berkualitas. Kita di Jawa Tengah juga punya
UPT punya balai termasuk balai insinyris buatan. Jadi BIP kita yang ada di Ungaran itu menjadi balai insinyris buatan terbaik yang dibanding dengan 16 BIP yang ada di Tepuk tangan dulu Indonesia. Bapak Ibu. BIBD terbaik Indonesia. Ya, sampai ini kita juga sudah mendapatkan penghargaan dan tentunya kami juga mohon dukungan dari teman-teman kabupaten kota untuk menggunakan, memanfaatkan produk-produk dari balai inseminasi buatan. Kemudian nanti kita juga ada pemetaan potensi bibit ternak yang tadi kita ada 11 SDGH yang harus kita kembangkan terus. Kemudian juga bagaimana nanti kita ternak-ternak itu juga nanti untuk menjaga kualitasnya kita keluarkan kalau belum ada sertifikatnya melalui surat keterangan layak bibit. Jadi menjamin ternak yang beredar di masyarakat itu nanti bisa terjamin kualitasnya. Seperti itu. Kemudian untuk pengembangan kawasan sentra peternakan lokal. Itu juga harus kita kembangkan dengan beberapa target termasuk pelatihan-pelatihan nanti kita kembangkan untuk bagaimana kita menyiapkan SDM peternakan itu untuk meningkatkan di samping pengetahuannya, kemudian keterampilan dan sikap dari para peternak yang ada di Jawa Tengah. Kemudian untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk nilai tambah dan sebagainya juga kita kembangkan melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kita ada sekolah usaha peternakan rakyat Supra yang mana kita pelatihannya tidak di kelas tetapi kita mendekatkan kepada para peternak-peternak yang ada di Jawa Tengah. Saya kira itu kemudian penjaminan kualitas pakan. Penjaminan kualitas pakan kita dorong untuk menjamin bahwa pakan yang beredar di masyarakat itu harus memang sesuai dengan kualitas yang sudah kita tetapkan. Tidak boleh sembarangan kita menghasilkan pakan kemudian kita edarkan tanpa ada nanti pedoman cara pembuatan pakan yang baik dan benar dan sebagainya. Kemudian PP dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana nanti kita pengendalian dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis. Ini yang benar-benar harus kita antisipasi dengan baik. Karena kita berkaca dari kondisi yang kemarin dengan penyakit PMK, LSD, itu kerugiannya cukup besar. Kerugian ekonominya cukup besar, nominalnya cukup besar. Di samping itu juga bagaimana nanti kita jangan sampai nanti terjadi penularan yang penyakit zoonosis itu dari ternak ke manusia. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak PLT, Kepala Dinas. Luar biasa, sangat menginspirasi Pak. Dan itu membuat harusnya mahasiswa saya itu semangat lagi Pak. Calon-calon sarjana peternakan itu harus bisa membuat ternak jantan itu urip lan nguripi betul-betul. Meningkatkan produktivitas mereka. Begitu ya Pak ya. Sehingga prinsipnya Pak sekarang Pak, berikan closing statement Pak. Bagaimana kesiapan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan visi kepemimpinan Gubernur Pak? Dengan konsepsi Bapak Gubernur ngopeni dan ngelakoni dan kita terjemahkan di subsektor peternakan dengan urip lan nguripi. Kita punya potensi, kita punya sumber daya, dan kita punya semangat juang untuk mewujudkan sehingga ternak di Jawa Tengah itu benar-benar ternaknya bisa urip dengan baik dan nguripi kepada peternak dan juga kepada masyarakat Jawa Tengah maupun masyarakat di sekitarnya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersatu padu dengan pemerintah pusat, provinsi, dengan kabupaten, kota, termasuk dengan para stakeholder yang mendukung kita sebagai pelaku-pelaku usaha, asosiasi-asosiasi para peternak yang luar biasa ini, kita menjadi satu kesatuan untuk bagaimana kita bisa mewujudkan ternak jateng urip lan nguripi tersebut. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haryanta. Baik, Bapak sekarang saya mau izin geser ya Pak ya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta forum organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Sekarang saya akan berdiskusi dengan Bapak Pimpinan Legislator Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ketua DPRD. Bunyi betul Pak? Mohon izin saya tukar Pak. Nyuwun sewu. Iya. Baik, Pak. Sugeng enjang ya Pak ya, semangat pagi Pak ya. Oke, selamat pagi. Iya, buat saya selalu pagi soalnya Oh Pak. iya. Iya, harus selalu semangat. Nah, menanggapi Pak, penyampaian rancangan strategis dan rencana kerja
dari Pak PLT Kepala Dinas tadi yang tentunya mewakili Dinas Peternakan dan Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaan saya pertama simpel, Pak. Menurut Bapak, apakah memang Provinsi Jawa Tengah itu potensial jadi lumbung ternak nasional, Bapak? Monggo, Pak. Secara data yang ada, kita kan harus mempercayai data. Kalau data memang di Jawa Tengah ini potensinya hanya kalah di Jawa Timur. Masalah beras, masalah ternak juga begitu. Jadi kalau potensi yang ada, data yang ada memang begitu. Tinggal sekarang ini yang perlu diperhatikan bahwa orang sebenarnya beternak, bertanam itu senang, ya kan? Punya hobi, ya. Apa itu burung, apa itu ayam, apa itu kalau bertanam juga apa itu buah dan sebagainya. Dan itu mesti akan dikembangkan bagaimana supaya itu bisa menghidupi. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa ini rojo koyo ini, ya kan? Rojo koyo. Orang punya kambing, punya sapi, apa ada itu rojo koyo itu celengan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi intinya kalau kita melihat dari tahun ke tahun, potensi beternak bertani akan semakin turun. Ini nyalah ke siapa kan begitu mestinya. Coba sekarang SMK, SMP pertanian udah nggak ada. Padahal itu yang akan diproduksi untuk kalau kita SMK ya kan, produksi untuk petani yang di bawah. Kalau sudah sarjana nggak mau ke sawah, Pak. Iya, betul, Pak. Iya kan. Sekarang nah itu yang harus diperhatikan. Potensinya akan semakin turun kalau kita melihat juga semakin turun data-datanya. SMK juga nggak ada, sekarang beralih ya akan mengikuti kapitalisme sekolah cari yang dapat murid dong. Kalau ini kan pertanyaan sudah tutup semua itu, zaman saya masih ada. Peternakan apalagi, maka itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini bagaimana menghadapi ini supaya beternak itu intinya cucuk tahu nggak Pak? Ya. Intinya itu bisa menghidupi, minimal sama dengan UMR. Coba dihitung itu. Orang beternak seharusnya dinas atau pemerintah juga menghitung seperti itu. Karena potensinya sudah nggak ada, orang inginnya jadi pegawai negeri kan. Lala yang bertani siapa ke pabrik mereka karena di situ sudah mendapatkan apa yang menjadi harapan bisa hidup secara apa itu mempunyai kebutuhan hidup minimal. Ya. Itu kira-kira yang harus kita perhatikan. Ya, berarti potensi ya Pak ya untuk mengembangkan lumbung ternak Potensi. nasional. Nah, pertanyaannya Pak, kalau kita bicara lumbung ternak nasional itu kan berarti kerjaan besar itu Pak. Nah, saya mau fokus pada penguatan kelembagaan dinas, Pak. Kira-kira menurut Bapak, apakah menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika sesuatu yang target besar lumbung ternak nasional ini, Jawa Tengah itu betul-betul memfokuskan adanya pengelolaan penguatan kelembagaan pada satu titik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, ini kelihatannya pesenan ini ya. Karena saya tahu ini teman-teman Dinas Peternakan pada gelisah karena ini ada Perda SOTK. Fakultas Peternakannya juga gelisah ini Pak. SOTK-nya sudah dipansuskan di DPRD, Raperda SOTK, salah satunya penggabungan antara kita ngomongin sekalian aja, antara pertanian dan peternakan. Ini masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan kalau menjadi visi misi Pak Gubernur ini tentunya kalau Dinas Peternakan dan Pertanian digabung tentunya akan semangatnya akan berkurang. Ini dalam rangka kita hanya bisa memberikan masukan karena ini visi misi. Kalau visi misi tidak sesuai dengan SOTK dan ini sekarang baru tahap pembahasan di Pansus SOTK. Dan mudah-mudahan kami berharap mudah-mudahan ini ada titik-titik yang harus bisa diperhitungkan karena melihat potensi Jawa Tengah yang luar biasa. Visi misi Presiden juga swasembada pangan
dan sektor itu ada di peternakan dan di pertanian. Tentunya akan kalau ini nanti digabung eselon 3-nya nih yang agak pusing nanti kan. Eselon 3-nya Iya, nanti Pak. kan jadi tambah ini kan. Nah, ini tentunya akan menjadi salah satu kabit ya yang nanti akan ada yang pindah ke dinas lain. Dan ini mau ditunggu karena ini baru proses pembahasan. Yang jelas sebuah pekerjaan besar Ya. dengan target lumbung ternak nasional pastinya harusnya lebih difokuskan. Ya, gitu karena di dalamnya kemarin itu PMK yang tahap kedua ini pemerintah tidak fokus sama sekali. Kasihan itu petaninya. Ya, petani peternaknya kasihan mereka dengan mandiri. Kalau PMK yang pertama itu kita sudah siapkan anggarannya. Kemarin kelihatannya baik provinsi maupun kabupaten tidak menyiapkan anggaran untuk vaksinnya, sehingga banyak itu kasihan sekali PMK yang tahap kedua kemarin sifatnya juga Kejadiannya, ganas ya. dan itu banyak tidak tertolong. Baik. Jadi yang harus diperhatikan begitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya garis bawahi bahwa Jawa Tengah itu layak jadi lumbung ternak Oh iya, nasional. sekarang sudah Gitu, Pak, lumbung ya. kita baik pertanian maupun peternakan sudah surplus. Iya. Kita jangan surplus, yang utama adalah memproduksi sebanyak-banyaknya karena kebutuhan di daerah lain juga perlu Baik. sokongan dari Jawa Tengah, sehingga di samping surplus juga petani peternak harus sejahtera, itu yang utama. Kalau cuma surplus saja sejak dulu sudah surplus kita karena potensi yang ada dan penduduknya kita kan juga cuma sekitar 33 juta. Ya. Itu yang utama adalah bagaimana menjadi lumbung pangan dan peternak dan petaninya sejahtera. Nanti akan dibahas itu teman-teman anggota Komisi B yang lebih concern di sana, dan mereka adalah pelaku-pelaku peternak dan petani yang luar biasa. Baik. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, Tepuk saya tangan juga dulu, Pak. mohon maaf karena saya tidak bisa nunggui hari ini karena ada acara di kantor DPRD. Mudah-mudahan forum ini akan memberikan semangat, memberikan kemampuan ke depan bagaimana tidak hanya surplus, sekarang sudah surplus, tapi bagaimana memberikan kontribusi kepada masyarakat bisa sejahtera dan mandiri. Ya. Dan Gimana memenuhi dulu? kebutuhan nasional gitu ya Pak Iya. ya. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haji Sumanto. Baik, sekarang saya berpindah ke online gitu ya. Monggo Pak. Baik, sugeng semangat pagi Pak Zainuddin. Selamat pagi menjelang siang. Baik, saya ini mau langsung bertanya ke Bapak. Pertanyaannya simpel aja Pak. Jawa Tengah lumbung ternak nasional. Pemerintah Indonesia punya program makan bergizi gratis Pak. Menurut Bapak, apakah potensi yang ada di peternakan Jawa Tengah ini akan mampu mendukung MBG pemerintahan Bapak Prabowo? Monggo Pak. Ya, kalau dari data-data yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, memang sangat memungkinkan untuk mendorong MBG di Jawa Tengah. Tapi bicara kita hari ini, bicara tentang MBG ini kan masih abu-abu. Sampai hari ini misalkan peternak di Jawa Tengah ini nanti diminta untuk menjadi salah satu supplier ya untuk kebutuhan MBG, saya pikir bisa clear. Hanya persoalannya hari ini kan masih abu-abu. Tidak bisa serentak, hanya beberapa titik percontohan kan begitu. Kalau tentang potensinya, sudah kan kita surplus, telur surplus, unggas surplus dan sebagainya. Saya pikir begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti ketika semuanya menjadi tidak abu-abu lagi, harapannya lumbung ternak nasional ini terpenuhi dari Jawa Tengah, begitu ya Pak ya? Ya, secara pribadi begini, jadi bicara peternakan itu memang sesuatu hal yang sangat indah. Kebetulan saya sendiri selaku pelaku, saya sudah jatuh bangkit lagi, mulai dari peternak bebek telur, bebek berdaging, unggas, dan sekarang saya mengambil satu keputusan yaitu ruminansia.
memang bicara peternakan itu sesuatu yang sangat menarik, Mas. Mahasiswa Panjenengan tuh seringkali saya tanya kalau PKL di tempat saya. Mereka tuh rata-rata cita-citanya pengen jadi PKL, tidak jadi peternak. Maka seringkali saya sampaikan, peternak itu adalah petempur. Apakah bisa didengar ya? Bisa Pak, Ya. jelas sekali. Peternak itu petempur, jadi segala sesuatunya belum jelas tapi harus ngopeni. Ternak itu kayak manusia, resiko terburuknya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap peternakan itu ada analisa usahanya. Ya, termasuk barang-barang ternak di kita itu kan mayoritas hasil inovasi dan kreativitas kawan-kawan. Adanya ras kali gesing, adanya ras senduro itu kan karena inovasinya bangsa kita. Kambing janam pari yang diambil dari India dikawinkan dengan kambing yang ada di kali gesing, yang ada di senduro akhirnya menjadi ras kali gesing. Kalau asli kambing kita itu kan kambing kacang. Pemerintah berintervensi ngambil kambing dari Australia ditaruh di Randu Blora sana menjadi kambing Jawa Randu. Kemudian banyak hal, termasuk ayam yang asli kita itu kan kecil-kecil. Tapi sekarang karena inovasi, kreativitas agar mempercepat panen itu kan banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya sekarang hari ini yang dibutuhkan dari peternak itu adalah sebuah perlindungan dari pemerintah. Tadi disampaikan Pak Makto. Jadi ya tentang penyakit ternak ini sekarang mulai macam-macam ini. Ada PMK dan lain-lain lah. Ini betul lah intervensi dari pemerintah untuk hadir di dalam peternak. Iya. Jadi juragan ternak ayam itu juga teratap. Memang begitu keadaannya. Nah, pemerintah itu kan tinggal mencatat, agak enak ya, nggak tahu rekosonya itu. Iya. Saya pikir itu Mas. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Kita berikan dulu aplaus untuk Pak Zainuddin. Baik, saya ke narasumber yang terakhir ini.